secara keturunan berdasarkan Kejadian 10. Nah, ini dia 70 bangsa, tapi keturunan Yoktan lah yang disebut sebagai orang Arab. Sementara yang Ismail, ya Ismail. Di narasi-narasi Alkitab, Ismail akan ditulis Ismail, Arab. Apa yang terjadi pada Israel sebagai sebuah bangsa? Tetangga-tetangganya itu menyerang. Zaman dulu itu sudah terjadi. Edom, Amon, Filistin, Amalek. Itu semuanya bangsa, suku-suku tetangga Israel. Bangsa-bangsa ini sebetulnya sudah tidak ada lagi saat ini. Tapi kenapa masih ada musuh? Rohnya masih ada, spiritnya masih ada. God lovers, selamat datang kembali di Diaspora TV Talk Show bersama saya Pendeta Martin Hareva. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering disalahpahami, tapi justru sangat penting untuk membangun pemahaman lintas iman. Bangsa Arab dalam Alkitab, mereka saudara atau musuh. Di tengah konflik yang terus berkecamuk antara Israel dan kelompok-kelompok yang didukung Iran, banyak yang memandang bangsa Arab dan juga umat Muslim sebagai lawan abadi Israel. Tapi benarkah itu akar sejarahnya? Bukankah bangsa Arab juga berasal dari Abraham, sama seperti Israel? Bukankah Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub adalah saudara satu darah? Dan jika mereka benar saudara, bagaimana kisah ini bisa berubah menjadi permusuhan turun-temurun? Hari ini kita akan menjelajahi Alkitab, sejarah dan nubuat akhir zaman untuk memahami bagaimana Allah melihat bangsa Arab. Dan bersama kita kembali hadir Ibu Monique Rickers, seorang hamba Tuhan, mantan wartawati dan pemilik channel Fakta Israel yang setia menyuarakan kebenaran berdasarkan iman dan data. Bu Monique, terima kasih sudah kembali bersama kami. Dengan senang hati, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, mari kita buka dengan doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli, dan Allah yang hadir di setiap zaman. Saat ini kami ingin berbincang-bincang mengenai Arab dan Israel dan hubungannya dengan iman percaya kami sebagai orang Kristen. Kami berdoa memohon kepadamu hikmat, urapan Tuhan bagi narasumber kami Ibu Monique dan juga bagi kami semua yang akan mendengarkan bincang-bincang ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang mengenal kebenaran dari sudut pandang kasih dan firman Tuhan. Mari kita mulai. Bu Monique, banyak umat Muslim percaya bahwa seluruh nabi termasuk Ibrahim, Musa, dan Yesus itu mengajarkan agama Islam. Bagaimana kita menanggapi klaim ini dari sisi sejarah dan isi Alkitab? Iya, ini menarik ya, karena ada pernyataan yang diyakini benar. Dan kita juga sebagai umat Kristen juga kadang-kadang dibikin bingung. Jadi apakah sama, tidak sama, atau gimana nih? Karena nama nabi-nabi yang ada di Alkitab dan di Al-Quran itu mirip-mirip ya. Ya, tapi saran saya nih Bapak Ibu sebelum bingung,
kita patokannya yang jelas adalah Alkitab. Iya. Itu sudah pasti. Dan Alkitab itu enaknya adalah bisa dibilang sudah ada lebih dulu. Betul. Gitu ya, sudah ada lebih dulu sehingga ibarat kalau ada uang asli kemudian dibikin uang palsu. Uang aslinya adalah yang patokan yang paling Iya. jelas, yang paling benar. Kalau ditanya Abraham, saya ambil Abraham dulu. Ya. Abraham ini dia agamanya apa? Agamanya ya udah pasti bukan Yahudi juga. Iya, belum ada Karena ya. belum ada, betul Pak. Iya, benar. Karena belum benar. ada. Gimana Abraham Yahudi aja bukan, apalagi Kristen. Gitu ya. Jadi Iya. Abraham agamanya apa? Ya Abraham dia sudah mengenal Tuhan yang benar itu. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada si Abraham. Baru kemudian berlanjut lagi. Jadi setiap sosok di dalam kisah-kisah sejarah agama-agama itu harus punya, selain sosoknya ini betul-betul kita pastikan nyata, dia harus ada kisahnya tersendiri. Harus ada cerita dari orang ini. Iya. Kalau tidak ada kisahnya, bagaimana kita tahu dia benar apa salah? Iya. Kalau Abraham kan jelas ya, dia ada asal-usulnya. Iya. Nama istrinya jelas, nama bapaknya jelas. Dan semuanya ini sinkron secara kronologi. Ya. Jadi tidak bertentangan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat Abraham dari awal sudah dipanggil keluar dari tanahnya. Dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim disuruh ke Kanaan. Itu sudah jelas. Dan di sini kalau kita lihat di Kejadian 15 ayat 17 sampai 18 jelas Abraham adalah orang yang bisa kita bilang yang mempunyai perjanjian dengan Tuhan sendiri. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini tanda perjanjian. Ya. Kejadian 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi ada kisahnya. Tuhan bicara, kamu akan saya kasih negeri. Batasnya jelas. Ya. Jadi ini benar-benar sosok yang nyata dulu nih. Abraham sosok yang nyata, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan juga nyata. Ya. Bukan fiktif. Nah kalau kita lanjut lagi, berarti yang lain gimana Musa? Musa juga sosok yang jelas. Ya. Karena dia diambil dari Sungai Nil. Sungai Nil ada nggak di Mesir? Ada. Lalu kisahnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gunung Sinai-nya ada nggak? Ada. Di Gunung Sinai lah dikasih hukum Taurat. Ya. Jadi cara kita melihat Alkitab, kita mengenal tokohnya, mengenal sosok-sosoknya. Dan kisah-kisahnya itu harus berkesinambungan, nggak bisa terputus. Nah enaknya Alkitab kita untungnya nyambung Pak. Ya. Jadi yang belum punya Alkitab bisa download Alkitab. Baca dulu, minimal baca satu sosok deh. Abraham, nyambung gak nih? Oh nyambung, baru ke berikutnya. Nah itulah yang membuat sampai kepada Yesus itu nyambung juga. Nggak terputus. Jadi nggak bikin bingung Bapak Ibu semua nih. Karena bahayanya kalau kita dari satu dari silsilah itu ada yang membingungkan, ke bawah-bawahnya bisa bingung terus. Iya, iya.
Jadi Ibu Monik ingin menjelaskan ke kita bahwa fakta sejarah mengajarkan kepada kita bahwa Abraham itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Musa itu ada sejarahnya. Yesus lahir itu ada Ada sejarahnya. kisahnya semua. Jadi sinkron dan bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitas Alkitab itu sangat-sangat kuat karena ada sejarahnya. Nah, dari urutan agama yang muncul, Yahudi, Kristen, baru Islam, iya. di abad ke-6. Jadi Tahun 600 Masehi. iya, berarti nggak mungkin ya Abraham, Musa, dan Yesus mengajarkan tentang Islam karena agama Islam itu muncul paling belakangan ya. Konsep bahwa Islam itu menyempurnakan, makanya dia terakhir. Ya. Ini pandangan dari agama Islam. Terakhir kenapa? Karena paling belakang untuk menyempurnakan. Iya. Nah, kita juga harus kritis juga nih, menyempurnakan dari apa? Karena Yesus bilang ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau sudah genap berarti sudah finish dong. Nggak perlu disempurnain lagi bagi Iya, kekristenan ya. bagi kekristenan sudah selesai nih. Tuhan Iya. Yesuslah yang menggenapi semua yang ada, yang diurutin dari tadi itu loh. Dari Abraham, dari Musa. Iya. Bahkan Daud ke Yesus juga nyambung karena Yesus dibilang sebagai anak Daud. Nah, Bu Monik, kata Islam itu berarti berserah. Tapi Alkitab juga menggambarkan Abraham sebagai orang yang taat dan percaya. Apakah pengertian iman Abraham dalam Alkitab sama dengan konsep berserahnya di dalam agama Islam? Kalau saya melihatnya begini, Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa dia disebut seperti itu? Ada kisahnya. Nah, lagi-lagi nih, kita harus ada ceritanya nih. Nggak bisa ujuk-ujuk nongol satu nama, tapi katanya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di Kejadian 12. Abraham itu, Abram dulu nih, masih Abram ya, dipanggil keluar dari rumahnya, dari tanahnya. Disuruh pergi ke negeri yang gak jelas. Karena dia belum pernah nih ke Kanaan. Tapi dia taat loh. Itulah ketundukan. Ketaatan. Yang kedua, Abram dijanjikan keturunan. Lalu karena nunggunya lama, sekitar 25 tahun. Baru lahirlah anak janji Ishak. Udah lahir, udah gede, disuruh dipersembahkan. Taat nggak Abraham? Taat. Abrahamnya taat nih. Artinya yang dibilang sebagai ketundukan, yang dibilang sebagai ketaatan, dalam bahasa Ibrani itu disebut emunah. Faith. Percaya. Tapi sesungguhnya emunah itu bukan hanya sekedar percaya, tapi itu lebih dalam lagi artinya. Itu artinya teguh. Kalau teguh nggak bisa digoncang-goncangkan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Teguh. Nah, itulah ketundukan Abraham. Dia sangat teguh, sangat taat, sangat percaya. Jadi bukan berserah sebetulnya. Kalau berserah lebih pasrah, Pak. Lebih pasrah ya, kepasrah ininya ya. Lebih ya, nerimo, bisa, betul. Kalau emunah itu kayak sebuah patok ditanam di beton, nggak bisa digeser-geser lagi. Iya. Nah, itulah dia. Jadi beda ya Bu ya? Beda. Nah, kalau kita lihat ayatnya, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena emunanya sudah, keteguhannya sudah jelas,
iman Abraham itu emunanya teguh, tegas, kokoh, maka tadi kebenaran. Patokannya kita kan selalu pada kebenaran. Sejarah, agama, apapun harus balik lagi pada kebenaran. Karena kebenaran nggak bisa salah. Yeah. Namanya juga udah kebenaran, pasti benar. Iya. Jadi jelas ya. Yeah. Jadi Bapak Ibu semua, ketaatannya Abraham itu menjadi ukuran dari generasi berikutnya. Ya. Iman. Baik, Bu Monik, banyak orang Muslim mengklaim sebagai keturunan Ismail. Apakah ada bukti sejarah atau antropologis yang mendukung ini? Dan apakah itu penting secara teologis? Kalau kita lihat dari 70 bangsa setelah air bah. Jadi waktu itu setelah air bah kan lahir 70 bangsa dari 3 anak. 3 anak. Iya. Nuh. Ham, Sem, Yafet. Kalau kita lihat di Alkitab, bisa kita perbandingkan antara Kejadian 10 dengan Keluaran 32 ayat 8. Nah, kalau kita lihat suku-suku Arab itu adalah keturunan dari Sem, betul. Tapi lahirnya dari Yoktan. Jadi Sem punya anak Arpaksan, kemudian menjadi ada buyutnya Eber, lalu menjadi 2, Pelek dan Yoktan. Bumi terbagi 2. Nah, inilah Yoktan yang melahirkan suku-suku Arab. Ya. Bukan Ismail. Suku-suku Arab itu ada keturunan dari Yoktan. Ya. Nah, kalau suku-suku yang dari Ismail, keturunan dari Abraham, itu kita bisa lihat ada Nebayot, Kedar. Jadi ada perbedaan antara garis keturunan Ismail dengan garis keturunan Yoktan yang kemudian menjadi suku-suku Arab. Ini berdasarkan kajian antropologis, tapi sesuai dengan juga dengan Alkitab. Gitu ya. 70 bangsa ini. Ya. Jadi dari Nebayot dan Kedar Itu ini Ismail. Terus, ya, ini keturunan Ismail. Ini terus melahirkan bangsa apa nih, Bu? Kedar, Nebayot itu dianggap mereka ini sempat berimigrasi ke daerah Arabia. Oh. Bisa jadi ini yang menjadi sekarang orang-orang yang mendiami Arab Saudi. Oh, iya. Ada kemungkinan juga bercampur lewat kawin-mawin ya. Kawin-mawin. Tapi kalau secara keturunan, kalau berdasarkan Kejadian 10, nah ini dia 70 bangsa, tapi keturunan Yoktan lah yang disebut sebagai orang Arab. Orang-orang Arab masa kini ya. Gitu. Nah, yang sementara yang Ismail, ya Ismail. Betul. Jadi ada 2, Pak. Bukan kita selama ini tergabung gitu ya. Jadi satu. Padahal tidak. Karena Alkitab pun membahasakannya berbeda. Ya. Menuliskannya berbeda. Nah, Bu Monik, siapa saja tokoh dalam Alkitab yang menjadi nenek moyangnya bangsa Arab yang tadi mungkin Ibu jelaskan ya, dari Yoktan, lalu lahirlah bangsa Arab ya. Iya. Berbeda dengan Ismail yang melahirkan Nebayot dan Kedar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kembali lagi, kalau dari Yoktan itu kayak terputus. Dia nggak ada kelanjutannya. Iya. Tapi kalau dari Abram ini kan lahir dari Tera. Nah, Tera ini buyutnya adalah Pelek. Jadi Pelek keturunannya Abram. Abram keturunannya Ismail. Nah, sementara kalau Yoktan keturunannya Arab udah terputus. Nggak ada kelanjutannya. Jadi Abram adalah keturunan dari Sem tapi dari Pelek. Baru lain ke Ismail. Iya. Nah, jadi kalau ditanya yang Dari menjadi bangsa nenek moyang bangsa Arab adalah balik lagi berarti Sem.
kalau dibilang nenek moyangnya Ismail berarti Ke Abraham. Abraham, ya. Kalau kita lihat di narasi-narasi Alkitab, Ismail akan ditulis Ismail, Arab. Oh. Paham nggak Pak maksud saya? Iya, ngerti. Jadi nggak disatukan gitu loh. Nah, Ya. jadi kalau ditanya nenek Malah- moyangnya Ismail malah- siapa? Ya benar Abraham. Malah orang banyak mengaitkan bahwa bangsa Arab hari ini adalah keturunan Ismail, lalu turun melewat Kedar Nebayot. Ismail, terjadi Kedar karena- Nebayot, lalu Arab ini. Iya. Jadi Nebayot itu memang menjadi sebuah suku yang maju, peradabannya tinggi. Kemudian mereka di masa Romawi itu mereka juga sudah punya kayak kekuasaan gitu ya. Dan berimigrasilah ke Arab. Tanah Arab, Arabia, Saudi Arabia. Jadi bercampurnya di situ. Secara keturunan Pergeserannya beda. ke situ Iya. jadinya. Akhirnya Nebayot diidentikan dengan Arab. Bahasa gampangnya gitu ya. Padahal enggak. Kalau dilihat secara keturunan silsilah yang menjadi Secara suku-suku darah. Arab itu ya Yoktan Iya. Oh, iya. gitu. Karena ini nanti nyambung lagi nih ke bawah. Ya, Gitu. betul. Dalam Kejadian 17, Tuhan memberkati Ismail dan menjadikannya bangsa besar. Tapi mengapa garis perjanjian tetap lewat Ishak? Apakah ini diskriminatif Tuhan? Kenapa garis keturunan tetap Ishak? Karena Ishak memang anak perjanjian. Oh, Ketika Tuhan menyuruh Abram keluar dari Ur Kasdim, Tuhan gak hanya berhenti sampai kamu tiba di Kanaan. Karena abis itu dikasih janji bahwa kamu akan kuberikan anak. Dan anak itu ketika dibicarakan bahwa mereka akan punya anak, tandanya apa? Dikasih sunat, tanda perjanjiannya. Dan Ishak meskipun Ismail sudah ada dan usianya sudah 13-14 tahun, ya. itu bukan anak janji. Anak janjinya tetap yang lahir dari istri sah Abram. Karena waktu disuruh pindah keluar dari Ur Kasdim, Abram kan bawa istri. Jadi bukan berarti Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan memang sudah punya rencana penebusan yang jelas. Jadi sejarah kenapa ada Abram, kenapa Adam, Nuh juga ada punya perjanjian dengan Tuhan, kenapa ada perjanjian sulu yang tadi kita lihat. Itu semuanya ujung-ujungnya adalah untuk mendatangkan juru selamat penebus bagi seluruh bangsa. Tetapi harus lahir dari bapak orang beriman ini namanya Abraham. Harus punya anak, anaknya namanya Ishak. Ishak harus punya anak lagi. Meskipun kembar, dia berikan hak kesulungan. Jadi itulah enaknya baca Alkitab. Kisahnya nyambung, nggak bikin bingung. Ya. Ada yang bisa aja bikin kisah, tapi nggak nyambung dan bikin bingung. Iya. Jadi ini jawaban yang tegas dari Bu Monik bahwa anak perjanjian itu adalah anak yang lahir dari Abraham dan Sarah. Sedangkan yang satu lagi Abraham dengan Hagar itu bukan anak perjanjian. Karena kalau dilihat dalam bahasa aslinya juga, itu bukan ketika Abram bersatu dengan Hagar, itu kata yang dipakai itu tidur gitu loh. Bukan sesuatu yang kudus di mata Tuhan. Nah itu penting juga nih buat kita. Iya. Gitu ya. Karena bagi Tuhan keturunan tetap harus ilahi loh. Iya kan? Iya. Keturunan harus ilahi. Lihat Salomo sama Bathsheba. Anaknya mati kan? Iya. Gitu. Jadi emang harus di mata Tuhan anak janji. Cara untuk mendapatkan anak janji ya sesuai dengan jalannya Tuhan, bukan bikin jalan sendiri. Iya. Bu Monik, dalam Islam Bani Israel sering disebut sebagai umat yang ingkar janji. Tapi Alkitab justru menunjukkan kasih Allah yang terus-menerus kepada Israel. Nah, bagaimana memahami perbedaan ini? Kalau kita bilang yang satu ingkar janji, bahkan dikatakan Bani Israel itu pembuat kerusakan.
Hmm. Sekarang kita lihat kenyataannya dulu, faktanya. Pembuat kerusakan atau bukan? Hmm. Kebalikannya justru, orang Yahudi, bangsa Israel adalah Ya. orang yang paling banyak menghasilkan Nobel secara ras. Dari 900 lebih peraih Nobel, Hmm. yang mendapatkan Nobel dari orang Yahudi itu 250-an. Dari 900. Dari 900. Padahal dia secara jumlah sangat sedikit. Dan negaranya juga kecil ya. Dan negaranya juga kecil. Jadi artinya kalau kita mau bilang ini pembuat kerusakan, kita harus kritis. Kerusakan yang seperti apa? Kerusakan yang bagaimana? Ya. Nah, setelah kita kritis, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan memang punya janji kepada bangsa Israel. Kenapa janji ini penting? Karena Tuhan ingin menurunkan juru selamat melalui bangsa Israel. Kalau janjinya tidak terpenuhi, maka juru selamat tidak datang. Nah, ini puji Tuhannya, juru selamatnya sudah datang kan. Sudah menebus semua yang percaya kepadanya. Masalahnya masih ada yang belum percaya. Ya. Nah, inilah masa kasih karunia. Kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kemudian ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itulah momen Tuhan Yesus menggenapi semua yang ada di Alkitab. Dan orang Yahudi yang tidak percaya menjadi percaya di momen ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam sejarah Alkitab, hubungan antara Israel dan keturunan Ismail, Esau, dan Midian sering tegang. Nah, apa akar konflik ini? Apakah ada luka historis yang diwariskan oleh mereka? Iya, kalau kita lihat ya, orang Ismail dan Midian, ini kalau di kisah yang di Hakim-Hakim, ini mereka barengan menyerang Israel, gitu ya. Jadi berkomplotan untuk melakukan kekerasan. Ada juga ketika orang Ismail berkonspirasi melawan Israel di Mazmur 83 ayat 2 sampai 8. Atau suku Israel ada juga nih. Suku Israel menyerang Ismail. Di 1 Tawarik 5 ayat 19 sampai 20. Ada juga orang Arab dan Filistin dipakai Tuhan menyerang Raja Yoram, Raja Yehuda. 2 Tawarik 21 ayat 16. Nah, jadi dari ayat yang saya sebutkan tadi, jelas dibedakan antara orang Ismail dengan orang Arab. Oh. Paham? Ya. Dari contoh yang saya sebutkan tadi ya. Betul. Jadi orang Ismail dan Midian menyerang Israel di masa Gideon. Tapi ada juga orang Arab dan Filistin yang dipakai oleh Tuhan nih untuk menyerang Raja Yoram, Raja Yehuda. Ya. Jadi Tuhan membedakan antara keturunan Ismail dengan keturunan Arab gitu. Jadi balik lagi ke yang awal tadi kita perbincangkan, apakah Ismail sama Arab sama? Ternyata enggak, dibedain sama Alkitab. Ya. Bu Monika, apakah mungkin konflik Israel Palestina dalam kurung bangsa Arab hari ini juga mencerminkan penolakan terhadap cara Tuhan bekerja melalui garis keturunan Ishak, bangsa Israel, dan akhirnya Mesias? Jadi sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi pada Israel sebagai sebuah bangsa, tetangga-tetangganya itu menyerang. Ya. Zaman dulu itu sudah terjadi. Kalau kita baca di Mazmur 83, itu semua tetangga Israel yang menyerang Israel. Edom, Amon, Filistin, dengan kisah Goliat ya, Daud melawan Goliat dan sebagainya. Itu semuanya bangsa, suku-suku tetangga Israel.
Dan ada juga misalnya Amalek. Tapi bangsa-bangsa ini sebetulnya sudah tidak ada lagi saat ini. Edom misalnya sudah tidak ada. Amon, Moab Nggak dan muncul sebagainya. lagi ya. Tapi kenapa masih ada musuh? Rohnya masih ada. Spiritnya masih ada. Iya. Makanya kan ada ayat di Alkitab, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Iya. Secara teritorial bisa jadi sukunya orangnya udah nggak ada, tapi rohnya masih ada. Jadi misal nih Filistin orangnya udah nggak ada kan, karena orang Filistin itu kan dari Yunani, bukan orang Arab. Tapi secara spirit kenapa masih ada penentangan, penolakan dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu kalau dilihat secara kacamata sudut pandang teologis. Kalau dilihat dari mengapa ada kebencian di masa modern ini terhadap bangsa Israel, saya selalu menjawabnya itu karena ada ajarannya. Karena ada yang mengajarkan, karena orang lahir kan nggak ada kebencian. Tetapi dia bisa diajarkan untuk membenci. Gereja ditutup kenapa? Karena ada yang mengajarkan. Orang melakukan bom bunuh diri di tempat umum. Itu kenapa? Karena ada yang ngajarin. Nah jadi hal-hal yang perlu kita kritisi, bukan hanya ini ajaran ini baik loh buat saya karena saya jadi sehat, didoain, jadi sembuh, saya dapat berkat gitu ya. Tapi juga kita lihat apakah ajaran ini pengaruh luas keluar. Kalau ajaran ini membuat saya kaya, membuat saya sehat, tapi saya disuruh melakukan kejahatan terhadap orang lain, berarti ada yang salah. Jangan diikutin. Nah Bu Monik, dalam banyak narasi Muslim, akhir zaman ini melibatkan kemenangan orang Islam atas Yahudi dan Nasrani. Tapi dalam nubuat Alkitab, bangsa-bangsa termasuk Arab akan datang menyembah Tuhan di Yerusalem. Bagaimana kita memahami perbedaan besar ini? Menurut pandangan eskatologi Islam, memang ada yang namanya peperangan akhir zaman melawan orang Yahudi. Makanya ada yang namanya hadis pohon Gorkot. Tetapi yang saya ingin bilang di sini adalah ini pandangan Anda, gitu ya. Ini pandangan atau keyakinan agama Anda. Ada yang bilang ini hadisnya tidak sahih, ada yang bilang ini sahih. Itu terserah. Yang jelas, kalau menurut Alkitab saya, kalau pohon Gorkot itu adalah orang Yahudi akan dibunuh dan bersembunyi di balik pohon. Ya kan? Kalau pandangan Alkitab, justru pada akhirnya Mesias itu akan berkuasa di tanah Israel. Kerajaan Mesianik akan ada di tanah yang sekarang ini namanya negara Israel. Tanpa perlu bunuh-bunuhan dengan orang lain. Tidak ada perintah membunuh, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi kita sebagai umat Kristen, kita harus juga memahami eskatologinya orang Yahudi. Orang Yahudi, cara untuk mempercepat kedatangan Mesias dengan melakukan kebaikan. Semakin mereka banyak berdoa, banyak melakukan mitzvot, banyak melakukan ketaatan beragama, itu semakin mempercepat kedatangan Mesias. Sebaliknya, kalau kita di kekristenan, kita kan melihat kedatangan Tuhan Yesus bukan karena kita semakin benar, semakin soleh gitu, enggak ya. Kita udah tahu aja Tuhan pasti datang. Mau saya
hidup benar atau saya hidup berantakan, Tuhan pasti datang karena itu sudah kepastian. Iya. Yang jelas adalah kalau orang Kristen, kita diminta apa? Berjaga-jaga kan? Betul. Menjaga kekudusan. Kalau kita udah hidup kudus, pertahankan kekudusan. Makanya kan disimbolkan dengan menjaga pakaian putih di kitab Wahyu ya. Iya. Menjaga kekudusan, berjaga-jagalah, berjaga-jaga selalu Tuhan mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi ini dua agama, Kristen dan Yahudi, nggak ada berkaitan dengan peperangan. Namun di satu sisi, balik lagi nih ke hadis ini orang Yahudi akan diserang gitu loh. Makanya harus bersembunyi di sebuah pohon. Nah, sekali lagi ya, ini saya bukan apologet, saya tidak membahas tentang itu. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa jangan ada orang Kristen yang terpengaruh dengan pendapat atau pandangan yang mengatakan bahwa Yahudi harus berperang untuk mempercepat kedatangan Mesias, itu nggak ada. Atau orang Kristen berperang untuk mendatangkan Yesus yang kedua kali, itu nggak ada juga. Iya. Kita nggak disuruh untuk berperang dan kita juga nggak disuruh untuk mendukung perang. Jangan salah. Karena beda banget soalnya dengan yang lain gitu ya. Takutnya nanti orang berpikir karena saya disuruh begini, jangan-jangan agama sebelah juga disuruh yang sama. Tidak. Iya. Bu Monik, dikisahkan bahwa Rasul Paulus menyebut Hagar dan Ismail sebagai lambang anak dalam daging, itu di Galatia 4. Nah, apakah ini bisa dijadikan penjelasan teologis tentang konflik yang berlangsung hingga kini? Jadi kalau Ishak itu anak perjanjian, anak rohani, lalu ini anak daging begitu. Ini kembali ke tadi soal anak janji. Dan ini juga penting. Banyak orang Kristen bilang Israel dulu dan sekarang itu sudah bukan bangsa yang sama. Artinya, kalau kita lihat di sini di Galatia 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kalau kita menganggap kita adalah anak janji, maka Ishak juga anak janji. Tetap sampai sekarang. Artinya, kalau kita mempercayai ayat ini masih berlaku, ya itu juga berlaku buat Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Iya. Nah, ini penting. Karena apa? Karena kita orang Kristen itu adalah anak janji, maka orang-orang atau bangsa-bangsa di luar Kristus itulah yang akan menjadi bangsa kambing yang ada nanti di penghakiman menurut Yesus akan dihakimi di lembah Yosafat. Antara kambing dan domba itu dipisahkan. Ya. Makanya penting banget secara individu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai individu ya. Tapi juga sebagai nation, sebagai bangsa, Indonesia nih harus jadi bangsa domba. Jangan jadi bangsa kambing. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sejarah, Edom, Moab dan sebagainya itu sudah binasa. Daerahnya aja masih ada. Moab, Edom, Amon itu sekarang di wilayah Yordania. Masih ada wilayahnya tapi orangnya sudah nggak ada. Orang Yordania sekarang ya orang Beduin. Beduin itu dulunya juga ada di Palestina. Di masa Yudea dan Samaria dinamakan Palestina gitu ya. Nah itu adalah orang Beduin yang sekarang menjadi Yordania. Apa peranan keturunan Arab seperti Edom, Amalek, Midian, Moab itu di dalam perjanjian lama, Bu Monik? Kalau saya masuk ke Moab dulu. Moab itu kita ingat Rut. Karena Rut beriman kepada Tuhannya Naomi. Alamu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Maka ia menjadi nenek moyangnya Yesus kan. Orang yang bukan dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Tapi apa? Tuhan melihat hatinya. Ketika dia memilih, menyembah, mempercayai
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada peranannya juga berarti. Ada peranannya juga. Ya, Kalau ya. Edom, kita bisa belajar dari Edom apa? Di kitab Obadya. Ini mengajarkan apa yang terjadi pada Edom. Edom itu adalah bangsa keturunannya Esau, saudara kembarnya Yakub. Tapi ketika Yakub itu berada dalam keadaan susah, Edom melihatnya dengan sukacita, Tuhan gak senang. Sama dengan sikap hati kita. Ketika kita melihat Israel susah dan kita senang. Nah, itulah yang terjadi di Obadya. Bapak Ibu baca sendiri dulu Obadya. Karena memang Tuhan mau mendidik kita lewat apa yang terjadi di kitab Perjanjian Lama dari hubungan relasi antara Israel dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan ini. Filistin, kita diajarin bagaimana seperti ketika Daud melawan Goliat. Dan kita juga bisa lihat sebetulnya orang-orang yang ditulis ya di dalam narasi-narasi Alkitab ini bukan berarti semuanya hanya menjadi kisah peperangan. Enggak, ada pelajaran dari situ maksud saya Pak. Ada pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel ini. Dan ujung-ujungnya kita belajar bahwa Indonesia harus jadi bangsa domba. Karena di mata Tuhan bangsa itu juga dilihat. Bukan hanya pertobatan individu. Nah, di dalam Perjanjian Baru disebut bahwa orang-orang Arab hadir di hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Nah, apa signifikansi spiritual dari keterlibatan mereka di awal berdirinya gereja? Dengan adanya bahasa-bahasa baru yang dianugerahkan Roh Kudus, sehingga murid-murid yang orang Yudea ini dia bisa berbahasa-bahasa baru. Ketika Pentakosta terjadi, diaspora Yahudi datang ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, karena memang ini kewajiban 3 kali setahun pria Yahudi harus pulang ke Yerusalem. Mereka mempermudah penginjilan. Amanat agung bisa dilakukan dengan sangat efektif dengan bahasa yang dikuasai. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah tersebar ini. Orang Yahudi ada di Kapadokia, orang Yahudi di Arab, orang Yahudi di mana lagi? Di Kirene atau Libya. Nah, ini mereka semuanya kan mendengar firman dalam bahasa lokal mereka. Ketika murid-murid berbahasa-bahasa asing, berbahasa baru. Bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani gitu ya. Jadi mereka bisa menceritakan tentang keselamatan, kabar baik kepada komunitasnya ketika mereka pulang kembali. Nah, itu benar-benar sebuah mujizat yang menggenapi amanat agung. Karena memang Tuhan kan bilang kan, baptislah, jadikan semua bangsa murid. Ketika Yahudi diaspora ini pulang kampung ke Yerusalem untuk beribadah, mereka mendengar kabar baik dalam lewat bahasa sendiri, dan mereka bawa pulang ke tempat asal mereka ya. Jadi oleh-olehnya Injil. Iya, betul. Oleh-olehnya kabar maka keselamatan. Terseraklah mulai kekristenan di mana-mana. Betul. Secara tidak langsung ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, itulah masa anugerah. Sampai hari ini masa anugerah itu masih berlaku. Baik. Nah, Bu Monik, apakah ada bukti sejarah atau tradisi bahwa Injil pernah masuk ke wilayah Arab sebelum munculnya Islam? Itu kan abad pertama ya? Ya, abad ke-5 ada komunitas Najran di Arab Saudi. Ini pra-Islam. Dan ini juga sempat ada persekusi terhadap komunitas ini oleh raja dari kerajaan di Yaman, namanya kerajaan Himyar. Dan kerajaan Himyar ini adalah kerajaan Yahudi. Jadi bukan orang Yahudi, tapi dia
konversi menjadi pindah agama menjadi Yahudi. Jadi Iya, ada iya. loh kerajaan Yahudi di Himyar. Mm-mm. Kerajaan Yahudi inilah yang kemudian dia mempersekusi kerajaan Najran. Ini di abad ke-5. Dia bukan orang Yahudi tapi beragama Yahudi. Karena iya. agama Yahudi itu memang tidak mengenal penginjilan dan dakwah. Karena itu agama suku. Hanya orang Yahudi yang bisa beragama Yahudi. Iya, Gitu loh. iya. Tapi ini si rajanya namanya Dunuwas. Dunuwasnya ini memeluk agama Yahudi Mm-mm. dan menjadikan Himyar itu kerajaan Yahudi Dan di dialah Yaman yang menyerang ke Najran. Nah, itu Najran. salah satu bukti bahwa komunitas Kristen sudah pernah ada Sudah ada ya di abad Arab ke-5. Saudi sebelum ada Islam lahir. Iya. Nah, kalau dilihat lagi di Alkitab kita, Mm-mm. itu juga ada Raja Aretas Oh, di 2 Korintus 11 ayat 32. Raja Aretas ini wali negeri di Damsyik menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap Rasul Paulus. iya. Jadi sosoknya ada gitu ya. Nama Raja Aretas di Damsyik, Damaskus. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali pada masa Paulus itu kan masa kerajaan Romawi. Iya. Romawi memang berkuasa sampai ke seluruh Arabia, sampai ke Yaman juga masih berkuasa. Makanya orang Yahudi itu dibawa sebagai budak untuk bekerja di Yaman. Karena itulah ada orang Yahudi Yaman. Yahudi Teman bilangnya, Temani. Yaman. Iya, iya. Teman itu artinya selatan dalam bahasa Dan Ibrani. nggak kembali ke Ada yang kembali, ada yang juga. enggak, iya. Jadi menetap di sana. Menetap ya. di sana. Itu berarti salah satu dari 12 suku Israel dong yang menetap di sana. Jadi mereka ini kan sudah pulang dari pembuangan di Babel. Iya. Jadi sudah menyatu dan disebut sebagai Yahudi. Oh, jadi setelah Sudah. itu baru mereka keluar. Baru mereka dikeluarin lagi sama Romawi sebagai budak, dipekerjakan. Ada yang dipekerjakan di kapal-kapal. Yang paling parah adalah pas 70 Masehi. Orang Yahudi dibawa diperbudak di Roma. Oh. Baru setelah itu menyebar ke Eropa. Setelah 70 Yerusalem, Masehi. Setelah Yerusalem ditundukkan itu dibakar ya. dihancurkan, bait suci diruntuhkan. Iya, iya. Orang Yahudi tidak boleh ada di Yerusalem, tapi masih ada di Sekitaran. sekitarnya, Tiberias, Galilea dan sebagainya. Pada masa kekuasaan Romawi bisa dibilang sebetulnya kekristenan juga bertumbuh ya, maksudnya tersebar. Ya. Tersebar, makanya ada istilah banyak jalan menuju Roma, karena memang pada masa itu juga pembangunan jalan dan sebagainya, dan penyebaran kekristenan juga cukup masif, Iya. dan Islam belum ada, gitu ya, Islam belum ada. Iyalah. Tetapi orang Arab di Najran itu sudah percaya kepada Yesus. Orang Arab sudah menerima firman karena orang Yahudi Arab pun ada di kisah Pentakosta. Karena ada bahasa Arab pada hari itu. Nah, Bu Monik, selain tokoh keturunan Abraham, di mana saja nama Arab atau bangsa Arab disebut secara langsung dalam Alkitab? Nah, ini menarik ya. Kalau yang disebut secara langsung kata Arab itu di Alkitab kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 15. Raja Arab itu kasih hadiah kepada Salomo. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun seberat 666 talenta. Lalu di ayat 15-nya belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati di negeri itu. Jadi ada raja Arab. Ya, ya. Kemudian 2 Tawarik 17 ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti.
Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Jadi jelas ada orang Arab Iya. disebutkan. Mm-mm. Sementara waktu Yusuf dijual kepada orang Midian dan Ismail. Iya, iya. Jadi dibedain lagi nih. Kafilah itu ya. Iya, jadi dibedakan ada Ismail, ada Arab. Ya. Makanya saya juga pas belajar ini ini ada 2 atau 1 tapi disebutkan 2 Iya. gitu ya. Tapi tampaknya memang ternyata Akarnya yang 2 berbeda ya. berbeda. Nah, kalau akarnya Yoktan, tadi kan kita bilang ya orang Arab itu dari Yoktan. Yoktan. Nah, salah satu yang terkenal adalah ratu dari negeri Sheba. Oh, Ratu Sheba yang berkunjung bertemu Salomo, dengan ya? Salomo. Dia juga Oh. datang bawa hadiah di 1 Ya. Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri karena ini kisahnya cukup panjang. Tapi jelas ini ratu dari Sheba. Sheba itu di Yaman. Nama ratunya siapa? Makeda. Nama ratunya Makeda. Dan melalui penelitian antropologi diketahui bahwa Makeda ini dari Yoktan, keturunan Yoktan. Ya. Atau kalau disebut di dalam bahasa Arab Katan. Jadi Yoktan bahasa Arabnya Katan. Jadi ini Arab. Kata Arab di dalam Alkitab kita. Iya. 3 contoh itu aja ya. Ya, baik. Makasih Bu. Sangat menarik tentang latar belakang bangsa Arab yang Di memang disebut di Alkitab. dalam Alkitab. Alkitab, ya. betul. Dan itu berbeda ternyata akarnya dengan Ismail. ya, yang menurunkan Iya. Kedar Nebayot. Nah, Iya. kenapa Ismail itu akhirnya dianggap sebagai keturunan dari bangsa Arab? Ternyata ini muncul pertama kali dari orang Yahudi, sejarawan Yahudi Josephus. Dia menulis Ya. tentang sejarah Yahudi. Ya. Dan dia menyebut Ismail itu adalah bapak bangsa Arab. Oh. Padahal bukan. Itu Karena dimulai kesalahan iya, itu ya. Karena Josephus ini adalah seorang yang dipercaya buku-bukunya, tulisannya benar, sejarahnya nggak salah. Ya. Untuk ini saja yang salah. Setelah itu makanya berkelanjutan. Iya. Arab Itu adalah adalah Ismail. keturunan Ismail. Padahal bukan ya. Dari Yoktan. Dengan begitu kesalahan sejarah dikoreksi lah lewat bincang-bincang ini supaya pendengar kita nih memahami. Iya, bahwa- atau mungkin ada yang punya rujukan lain bisa disampaikan ke Diaspora TV. Iya. Tulis di kolom komen dong ya. Betul, betul. Nah, Bu Monik, apakah penyebutan ini bersifat negatif atau netral atau malah profetik? Apa maknanya untuk relasi Arab Israel hari ini? Penyebutan Arab ya. Iya. Justru kalau kita pelajari tadi, raja-raja Arab malah respect ya sama orang Iya. Israel ya, sama Membawa raja upeti Israel. malah. Kasih upeti, kasih kambing Iya. domba ribuan gitu kan, itu malah respect, malah bagus. Tapi juga memang ada sejarah yang menceritakan bahwa terjadi hubungan yang negatif. Contohnya hubungan yang negatif itu adalah orang Arab membunuh anak Raja Yoram. Negatif dong Pak. Oh iya dong. Ini di 2 Taurik 22 ayat 1. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama orang-orang Arab. Selain hubungan baik ada hubungan negatif. Iya. Gitu ya. Jadi Arab sekali lagi nih ya Bapak Ibu supaya nggak bingung yang di rumah, yang menonton, Arab selalu ditulis terpisah atau berbeda dengan Ismail. Iya. Keturunan Ismail pun demikian. Kedar ya Kedar, Nggak Nebayot ya dikait-kaitkan Nebayot, tidak dengan Arab. dikait-kaitkan.
Iya. Gitu ya. Saya nggak mau bikin bingung nih. Saya mau kasih ini aja PR untuk baca. Lalu kemudian ada orang Arab yang menekan Nehemia, namanya Geshem. Di Nehemia 2 ayat 19. Ini ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem. Iya. Diganggu oleh orang Arab, Iya. Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, Geshem orang Arab. Sekali lagi Iya. Bapak Ibu, orang Arab ditulis tapi ini konteksnya negatif. Nah Geshem ini ternyata adalah Raja Kedar abad ke-5. Geshem ini Geshem ini adalah raja orang Kedar. Gitu. Jadi bisa jadi Geshem orang Arab dari suku Arab nih, tribes Arab keturunan Yoktan. Tapi dia menguasai daerahnya suku Kedar. Makanya dia menjadi Raja Kedar. Si Geshem ini. Ya karena di Nehemia ditulis dia orang Arab. Sementara Arab sama Kedar kan berbeda. Itu beda. Nah kemudian yang tadi saya sudah singgung tentang Paulus dan Raja Aretas di 2 Korintus 11 ayat 32. Nah Aretas ini adalah kayak Firaun. Jadi sebutan namanya ada. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Nah kita lihat di sini wali negeri di bawah Raja Aretas. Aretas yang dimaksud di masa Paulus ini, Rasul Paulus adalah Aretas keempat yang berkuasa di Damaskus abad ke-9 Masehi. Iya. Baik, sangat menarik sejarah bangsa Arab di dalam Alkitab yang sebenarnya sudah terhubung dari sejak lama ya. Sudah terhubung dan ada masa-masa positif, ada masa negatif. Iya. Gitu, wajar-wajar aja kayaknya. Nah dalam Yesaya 60 dan Mazmur 72 ada bangsa-bangsa dari timur membawa persembahan ke Yerusalem. Apakah bangsa Arab termasuk dalam gambaran profetik ini Bu Monik? Di Yesaya 60 ayat 6, Bapak Ibu kita bisa baca, unta muda dari Midian, emas dan kemenyan dari Sheba dibawa ke Sion. Ini ayat tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Nah kalau kita lihat, seringkali di narasi-narasi Alkitab, Midian dan Ismail itu narasinya kayak sinonim, sama. Sementara Arab dan Ismail beda, tapi Midian dan Ismail seringkali hampir sama, seperti sinonim. Jadi artinya unta muda dari Midian, unta muda dari keturunan Ismail ini akan datang ke Sion. Emas dan kemenyan dari Sheba. Nah kalau kita lihat di Sheba kan Arab ya? Tadi Yaman. Nah kalau kita lihat nih, jadi jangan ngeledek-ledekin orang Yaman. Karena itu mereka ada profetiknya nih, gitu kan. Kita lihat lagi ada Mazmur 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba, jadi ada Sheba, ada Seba. Itu beda ya? Beda, karena ini kalau kita lihat Tarsis itu adanya dekat Spanyol. Sheba ini di Yaman dan Seba itu di dekat Ethiopia. Nah ini juga datang membawa persembahan, menyampaikan upeti. Dan ini adalah sebuah perikop yang menggambarkan kemuliaan Sion yang akan datang. Sion baru akan mulia kalau ada Raja Yesus di situ. Jadi kita berdoa buat Yaman. Kita berdoa buat Ismail nih, Midian untuk membawa persembahan. Di Yesaya 19 ayat 24-25 menyebut Mesir, Asyur dan Israel akan menjadi berkat bersama. Apakah ini gambaran tentang perdamaian di Timur Tengah di masa depan? Saya aminkan itu memang akan terjadi. Kenapa? Karena Mesir sudah berdamai dengan Israel. Secara negara ya. Betul. Itu Mesir adalah negara pertama yang berdamai dengan Israel tahun 1979. Sementara Asyur merujuk pada Suriah sekarang.
Ketika kita berbicara ini, di awal Juli 2025, pembicaraan antara Asyur modern, Suria dengan Israel, itu sedang terjadi. Semoga kesepakatan Abraham terwujud dalam waktu dekat. Amin. Meskipun ya, Presiden Suria ini adalah mantan jihadis. Jihadis loh. Ya. Jadi sebenarnya ngeri. Ya. Karena kita nggak tahu nih, dia udah berubah atau belum. Karena ideologi kan susah dihilangkan. Ya. Tapi kita minta Tuhan bekerja. Siapa tahu memang dia berubah seperti Paulus ya kan? Dari yang membunuh orang Kristen menjadi seorang rasul yang hebat buat kerajaan sorga. Nah kita jadi berdoa buat Presiden Suria Ahmed Al-Sarraj atau nama masa jihadisnya Al-Jolani. Untuk dia ini betul-betul bisa mewujudkan apa yang ada di Alkitab. Bahwa ada hubungan antara Israel, Asyur, dan Mesir. Di masa modern ini ketiganya harus menjadi berkat. Apa hubungan antara bangsa-bangsa Arab dan Gog Magog dalam nubuatan akhir zaman, Bu? Kalau di Gog dan Magog, maka kita akan menemukan yang namanya satu Rusia. Gog itu nama orang dari Magog. Gog itu rajanya, pemimpinnya. Kemudian ada Turki, ada Persia, ada Sudan. Sudan ini Arab juga sebetulnya. Asia terarabisasi gitu ya. Di Afrika, Sudan dan Libya. Libya. Nah, ini dua negara Islam ini, Sudan dan Libya, itu sekarang jadi negara yang sedang konflik. Dan bisa jadi nih, mereka akan bersekongkol bersama-sama ngikut Iran dengan Turki dan Rusia untuk menyerang Israel. Nah, keturunan Ismail ada nggak? Harusnya nggak ada. Karena apa? Ya nggak mungkin dong. Harusnya ya. Saudaranya gitu loh. Harusnya nggak ada. Gitu. Dan kenapa juga Ismail itu nggak ikut nyerang? Karena harusnya Ismail itu kembali kepada iman Hagar yang mengenal Tuhan El Roy. Tuhan El Roy itu ya Bapa kita. Cuma dia menyebutkannya dengan nama El Roy karena dia pada saat itu dia mendapatkan pengenalan Tuhan sebagai yang melihat. Tuhan yang mendengar. Dan itulah yang kita inginkan terjadi di dunia Arab. Yang saat ini kulturnya Arab, budayanya Arab gitu ya, bahasanya Arab, agamanya Islam. Bu Monik, ini pertanyaan terakhir. Bisa nggak Bu Monik menyebutkan statistik orang Kristen di beberapa negara Arab ini? Dan bagaimanakah kehidupan agama mereka di negara Arab tersebut? Apakah mereka ditindas atau mereka diberi kesempatan untuk bertumbuh? Atau bagaimana keadaannya? Nah, kalau melihat dari data saya ambil dari Philos Project, ini memang sebuah organisasi yang memantau kekristenan di negara-negara Arab. Nah, di sini dikatakan pada tahun 2020, artinya 5 tahun yang lalu Bapak Ibu semua, populasi orang Kristen itu berkurang menjadi 4,2%. Jadi turun di seluruh negara-negara Arab 4,2%. Nah, penurunan kekristenan sebetulnya terjadi sejak masa Ottoman. Ottoman berkuasa di Israel aja itu 400 tahun. Dan Ottoman juga yang mengalahkan, merebut Konstantinopel, Bizantium. Dan Ottoman juga yang mempersekusi Armenia, negara Kristen pertama.
Jadi bisa dibilang Ya. orang Kristen harusnya sudah sadar bersatu sejak Ottoman. Jangan malah makin terpecah. Iya, betul. Kalau kita pelajari sejarah, ini sebetulnya tragis banget nih kejatuhan Konstantinopel. Karena waktu itu Turki hari ini ya? Turki hari ini, karena waktu itu Ortodoks Yunani, Hagia Sophia itu di bawah Ortodoks Yunani. Iya, itu kan gereja ya. Gereja Hagia Sophia itu Iya. satu-satunya yang ingin dijaga, dan kota Konstantinopel ingin dijaga, tapi mereka kurang pasukan. Jadi utusan mengirim kabar ke Roma Ya. agar membantu, Roma nggak mau Oh. karena perbedaan denominasi. Hmm. Akhirnya jatuhlah Konstantinopel. Iya, iya. Kita kehilangan Konstantinopel, kita Iya. kehilangan Hagia Sophia. Iya, kalau kita ke sana itu waktu itu sempat jadi Udah museum lagi, ya, iya. sekarang jadi masjid ya. Iya. Hmm. Jadi memang denominasi merugikan sebetulnya. Iya, iya, iya. Kita kehilangan Konstantinopel, Malah terpecah ya. Hagia Sophia kita, gara-gara nggak mau dibantu. Padahal kalau ke sana masih ada tuh mozaik Betul. Dan sekarang Yesus. iya. Dan itu kan bukti Iya, seni aslinya. yang luar biasa dari era Bizantium. Iya. Jadi sejak Ottoman terjadi penganiayaan genosida terhadap Armenia. Anak-anak Armenia itu diambil sejak kecil untuk dijadikan pindah agama. Muslim ya. Jadi memang sudah ada tanda-tandanya yang ke situ. Tapi secara jumlah tahun 1910 kekristenan di Lebanon adalah 77%. Mayoritas dong. Iya. Sekarang 32% saja Lebanon itu Kristen. Itu terbalik banget ya. Setengah. 70 dulu, sekarang 30. 30. Mereka yang 70. Iya. Jadi Padahal ini harusnya Lebanon Maronit kan. Jadi sudah terislamisasi. Dulu kalau nggak salah PM-nya selalu Kristen ya. Ya, sampai sekarang Sampai harus sekarang. Kristen karena itu kesepakatan. Iya. Gitu. Tapi jumlah Kristennya tinggal 30. Suriah pada tahun 1910 ini di era Ottoman ya kan, 1910 dan sebagainya masih Ottoman. Suriah tahun 1910 Bapak Ibu jumlahnya 15% orang Kristen Di Suriah. di Suriah. Oke. Sekarang 2%. Wow. Habis tinggal 2%. Padahal kita tadi baca Damaskus ada Rasul Paulus di situ. Ada apologet yang hebat, John Damaskus. Di Irak tahun 1910 kekristenan sekitar 6%. Ya. Sekarang 1%. Jadi penurunan itu nyata. Mesir Ya. 1910 18%. Ya. Sekarang 5%. 5%. Walaupun di Mesir ada Banyak gereja besar. banyak gereja, Iya. tapi sebetulnya secara jumlah sedikit. Di Turki, meski Turki bukan Arab ya, tapi kita sekalian tahun 1910 21%, Ya. sekarang 0,2%. Wow. Padahal Turki 7 gereja mula-mula di Turki. Iya. Wow, mengerikan sekali ya angka kekristenan. Angka-angka kekristenannya. Kalau di Yordania ini tidak terlalu jauh. Iya. Tahun 1910 5,8%, sekarang 2,1%. 3% turunnya. Iya. Yang menarik juga mungkin di Palestina sendiri. Di wilayah Yudea dan Samaria Ya. dan di wilayah Gaza. Sekarang ya, dulu kan semuanya sama. Palestina itu 11,6%. Sekarang di Gaza 0,5%. Wow. Bukan salah Israel loh, Iya, karena iya. Gaza sudah dikasih tahun 2005 ke Palestina. Di Yudea dan Samaria sekarang ini 2%.
Jadi dari 11 jadi 2%. Nah, Ketika kenapa ke orang sana, saya mendengar banyak orang-orang Kristen Kristen yang pergi? pergi ke Amerika. Iya, takut Mereka memang. mencari kehidupan di sana Iya. karena ini perang terus katanya. Iya. Sebetulnya yang terjadi adalah persekusi terhadap orang Kristen di wilayah Palestina. Oh, Oleh orang Palestina sendiri, mayoritas. Sama kayak di Indonesia kejadiannya. gitu. Mayoritas persekusi minoritas. Iya, Ini iya. Arab dengan Arab, Palestina dengan Palestina. Iya, makanya mereka masuk akal kalau Masuk mereka akal melarikan pergi. diri dari sana ya. Jadi Bethlehem sebelum diserahkan kepada Palestina tahun 1993, itu mayoritas Kristen. Di sekeliling. Di Bethlehem. Iya. Oh, hanya Bethlehem. Iya, iya. Sekarang enggak, turun. Jauh turunnya ya. Jauh turunnya. Saya waktu menginap di satu hotel, di sebelah hotel itu ada yang berjualan souvenir, lalu saya tanya sama dia, kamu namanya siapa? Dia bilang, saya Mose. Wah, pikiran saya nih Kristen. Ternyata Muslim. Muslim, ya. Betul. Ini bukan hanya terjadi di wilayah Palestina ya. Di wilayah Nazaret yang kota Arab di Israel, Iya. orang Arab Kristen di Israel pun dipersekusi oleh mayoritas di sana. Iya, iya. Nah, teman saya yang Yahudi, Amit namanya, yang menyampaikan berita ini. Karena dia ngurusin nih orang-orang Arab Kristen yang dipersekusi oleh orang Arab. Orang Arab sendiri. Arab Israel, tapi Islam, Yang Islam. mempersekusi Arab Kristen, Israel juga warga negara di Nazaret. Jadi problemnya iya di Nazaret mayoritas. mayoritas itu ya. Iya, mayoritasnya Islam. Betul. Bukan Kristen. Nah, jadi dipersekusi. Padahal itu Nazaret ya kotanya Yesus Iya, kan. betul. Ada sebuah gereja yang sangat terkenal ya. Besar. Jadi poinnya apa? Sebetulnya mau orang Arab, mau di Israel, mau di Palestina, kalau dia mayoritas, kelakuannya ya sama aja, sama kayak di Indonesia. Oh, begitu ya. Sangat menarik. Dan ini adalah bukti dan kenyataan yang kita lihat. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk semua pemaparan yang luar biasa hari ini. Memang banyak yang kita bisa ulas ya Pak. Kayak misal kalau kita mau masuk ke apologet ya. Iya. Misal, ini saya tambahin sedikit. Misal kayak Ismail. Kalau di Alkitab jelas Ismail itu nikah dengan orang Mesir. Ya kan? Tapi kalau menurut sejarah sebelah, Ismailnya kan menikah dengan orang Arab. Sangat panjang kalau kita mau membahas secara apologetika. Ya. Dari Ismail itu kan lahir 12 raja-raja besar. Menurut Alkitab. Ya. Memang ada sejarahnya sendiri antara Ismail dengan Arab. Arab. Ya. Secara antropologinya. Makanya juga ada mencari selain agama bahasa misalnya. Bahasa apa yang digunakan. Oh. Karena diyakini Ismail kalau bapaknya orang Ibrani ya, Abraham itu orang Ibrani. Ya. Ibunya orang Mesir, masa bahasanya Arab? Ya. Paham kan maksudnya? Ya. Pasti bahasanya bukan Arab dong. Itu aja, ini pemantik untuk diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Monik, sungguh luar biasa. Nah, God Lovers, kita sudah mendengar pemaparan yang sangat berwawasan dari Ibu Monik Rickers yang membuka mata kita bahwa di balik konflik Timur Tengah ada sejarah panjang antara dua bangsa yang berasal dari satu ayah, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 17, Tuhan sendiri memberkati Ismail. Dalam Yesaya 19, Tuhan bernubuat tentang Mesir, Asyur, dan Israel yang akan menjadi berkat bersama. Artinya, Tuhan tidak pernah melupakan keturunan Ismail. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk mendukung Israel, tetapi juga membawa kasih dan Injil kepada bangsa-bangsa Arab dan Muslim. Kita tidak berdiri di atas dasar kebencian atau fanatisme buta,
tapi atas dasar kasih dan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Monique Rickers. Dengan senang hati. Ya, buat diskusi yang sangat menarik ini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya, Bu. Enggak lah. Dan untuk Anda semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena Anda adalah bagian dari misi menyebarkan terang dan kebenaran di tengah dunia yang bingung dan gelap. Seperti tertulis dalam Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Sampai jumpa di episode Diaspora Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.